Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data dalam statistika. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar statistik yang sering digunakan dalam analisis data. Dengan memahami konsep ini, kalian dapat lebih mudah dalam membentuk keputusan berdasarkan data. Kita akan mulai dengan memahami pemusatan data, kemudian melanjutkan dengan ukuran letak data, dan akhirnya kita akan membahas ukuran penyebaran data. Mari kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Ilham Ramadan dan rekan saya Indika Rahmat. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang konsep pemusatan data, ukuran letak data, ukuran penyebaran data. Yang pertama, konsep pemusatan data. Definisi dan pentingnya konsep pemusatan data adalah nilai yang mewakili pusat atau titik tengah dari sekelompok data. Ini penting karena memberikan gambaran umum tentang posisi data secara keseluruhan. Terdapat 4 isi dari konsep pemusatan data. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah data. Contohnya, jika kita memiliki data 3, 5, 7, maka meannya adalah 5. Yang kedua, ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Ini berguna ketika data memiliki outliers yang dapat mempengaruhi mean. Yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Ini sangat berguna untuk data kategoris. Lalu terdapat contoh soal dan penyelesaiannya. Misalkan kita punya data 3, 5, 7. Maka meannya adalah 3 ditambah 5 ditambah 7 dibagi 3 sama dengan 5. Dan mediannya adalah 5 dan modusnya tidak ada karena semua nilai muncul sekali. Lalu yang kedua ada ukuran letak data. Definisi dan pentingnya ukuran letak data yakni ukuran yang menunjukkan posisi atau letak nilai tertentu dalam sekelompok data. Ini membantu dalam memahami distribusi dan penyebaran data. Terdapat 3 isi dari ukuran letak data tersebut. Yang pertama ada kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, yakni kuartil 1 adalah nilai yang membagi 25% data terendah, kuartil 2 adalah median, dan kuartil 3 membagi 25% data tertinggi. Yang kedua ada desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Masing-masing desil menunjukkan persentil ke 10, ke 20, dan seterusnya. Yang ketiga ada persentil. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil digunakan untuk menentukan posisi relatif nilai tertentu dalam sekelompok data. Terdapat contoh soal dan penyelesaiannya. Misalkan data 2, 4, 6, 8, 10 dikali kuartil 1 sama dengan 4. Kuartil 2 sama dengan 6 atau mediannya, dan kuartil 3 sama dengan 8. Yang ketiga, ada lagi ukuran penyebaran data. Definisi dan pentingnya ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tersebar atau bervariasinya data dalam sekelompok data. Terdapat 4 isi dari ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah rentang atau range. Range adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam data. Yang kedua ada interquartile range atau IQR.
yakni selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Yang ketiga ada variansi. Variansi adalah rata-rata kuadrat selisih masing-masing nilai data terhadap mean. Dan yang terakhir adalah simpangan baku, yakni akar kuadrat dari variansi. Terdapat contoh soal dan penyelesaiannya, misalkan data 3, 5, 7. Maka range-nya sama dengan 7, 3 sama dengan 4, dan IQR-nya sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Variansinya sama dengan 3 dikurangi 5 pangkat 2, dan 5 dikurangi 5 pangkat 2, dan 7 ditambah 7 dikurangi 5 dibagi 2. Tahu 3 sama dengan 4/3 simpangan baku sama dengan akar 4/3. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Studi kasus dan aplikasi. Aplikasi konsep dalam analisis data nyata. Misalkan kita punya data nilai ujian siswa 70, 75, 80, 85, dan 90. Kita hitung mean, median, modus, range, interquartile range, variansi, dan simpangan baku. Nah, kita interpretasikan hasilnya untuk memahami performa siswa. Interpretasi hasilnya itu hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa adalah 80 dengan variasi data yang tidak terlalu besar. Nah, menunjukkan konsistensi nilai ujian siswa. Nah, di sini ada soal latihan dan pembahasan. Sekarang mari kita coba beberapa soal untuk menguji pemahaman kita tentang konsep-konsep ini. Soal yang pertama. Hitung mean, median, dan modus dari data berikut. 10, 15, 10, 20, dan 25. Jawabannya, untuk mean, kita tambahkan semua data dan dibagi jumlah data, yaitu 5. Jadi 10 ditambah 5, 10 ditambah 15, ditambah 10, ditambah 20, dan 25, dibagi 5, hasilnya itu 16. Lalu median. Mediannya 15. Karena data diurutkan menjadi 10, 10, 15, 20, dan 25. Nah, 15 ada di tengah. Lalu ada modus, yaitu 10. Nah, nilai yang paling sering muncul. Dari kelima angka itu, 10 ada 2 angka. Sekarang soal nomor 2. Dari data 4, 8, 12, 16, 20. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Nah, jawabannya, Q1 itu 8. Nah, Q2 atau median itu 12. Dan untuk Q3 itu 16. Nah, dilanjut ke soal ketiga. Hitung range, interquartile range, variansi, dan simpangan baku dari data berikut. Ada 5, 10, 15, 20, dan 25. Jawabannya, untuk range, 25 dikurangi 5, yaitu 20. Untuk interquartile range, Q3 dikurangi Q1. Sama dengan 20 dikurangi 10, hasilnya 10. Nah, untuk variansi, ini agak panjang, yang mana 5 dikurangi 15, dalam kurung kuadratkan, ditambah, dalam kurung 10 dikurangi 15, dikuadratkan, ditambah lagi 15 dikurangi 15 dikuadratkan, dan 20 dikurangi 15 dikuadratkan juga. Lalu dalam kurung lagi 25 dikurangi 15 sama angka 2, dan semuanya itu dibagi 5. Yang mana hasilnya itu 50. Untuk simpangan baku di sini ada
Akar 50 sama dengan 7,07. Nah, kesimpulannya, ringkasan poin-poin pentingnya itu hari ini kita telah belajar tentang konsep pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Nah, semua konsep ini sangat penting dalam analisis data. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.